Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami mahasiswa dari program studi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Kami dari kelompok 7, kelas C, mata kuliah Penganggaran Perusahaan dengan dosen pengampu Ibu Marlina. Di sini, kami akan memaparkan hasil tugas kami yang berjudul Anggaran Tenaga Kerja. Next slide. Tetapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 7 yang terdiri dari saya sendiri, Razika Imaida, dengan NIM akhir 037. Di sini saya selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada kesempatan kali ini. Kemudian, Utami Rediana Putri dengan NIM akhir 042, dan Marsha Ananda Putri dengan NIM akhir 052. Next slide. Pada video ini, kami akan membahas mengenai definisi anggaran tenaga kerja, fungsi merencanakan anggaran tenaga kerja, macam-macam tenaga kerja, sistem pengupahan dan perencanaan dalam menentukan tarif upah, penetapan standar jam tenaga kerja, macam-macam anggaran tenaga kerja, persiapan untuk menyusun anggaran tenaga kerja, dan yang terakhir nanti akan ada studi kasus. Next slide. Materi mengenai definisi anggaran tenaga kerja akan dipaparkan oleh Marsha. Pada Marsha dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi anggaran tenaga kerja. Anggaran tenaga kerja merupakan suatu elemen utama dalam sebuah proses produksi. Tenaga kerja langsung atau direct labor merupakan para pekerja yang terlibat pada kegiatan produksi dan biaya secara langsung yang berhubungan dengan biaya produksi atau unit yang dihasilkan. Tenaga kerja langsung adalah salah satu elemen pembentukan harga pokok produksi, maka sangat diperlukan untuk mengendalikan biaya agar dapat mengurangi biaya yang besar bagi suatu perusahaan. Jika di dalam perusahaan tidak terdapat kebijakan sebagai upaya untuk pengendalian biaya tenaga kerja langsung, maka dapat diperkirakan atau dipastikan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut menjadi lebih besar. Hal ini dapat mengakibatkan harga pokok produksi meningkat, sehingga turunnya daya saing sebuah perusahaan. Selanjutnya, yaitu fungsi merencanakan anggaran tenaga kerja. Di antaranya yaitu yang pertama, efisiensi dalam pemanfaatan tenaga kerja, kemudian efisiensi biaya tenaga kerja, akurat dan tepat dalam menghitung harga pokok barang, dan yang terakhir dapat mengendalikan tenaga kerja dengan baik. Selanjutnya, di sini terdapat macam-macam tenaga kerja. Tenaga kerja digolongkan menjadi dua macam, yaitu tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Yang pertama, tenaga kerja langsung yaitu merupakan para pekerja yang terlibat langsung dalam kegiatan produksi dan biaya secara langsung yang berhubungan dengan biaya produksi atau unit barang yang dihasilkan. Memiliki ciri atau sifat diantaranya jumlah biaya yang dikeluarkan berkaitan langsung terhadap aktivitas produksi, biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan termasuk atau tergolong ke dalam biaya variabel. Pekerjaan tenaga kerja langsung ini berkaitan dengan output atau produk, dan yang terakhir, para buruh pabrik dikelompokkan ke dalam tenaga kerja langsung. Yang kedua, yaitu tenaga kerja tidak langsung. Merupakan para pekerja yang dikaitkan pada biaya overhead pabrik atau BOP dan tidak terlibat langsung dalam kegiatan produksi dan biaya. Memiliki ciri atau sifat yaitu jumlah biaya yang dikeluarkan tidak berkaitan langsung terhadap aktivitas produksi, biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan termasuk ke dalam biaya semi variabel, tempat bekerja tenaga kerja dapat di luar pabrik dan tidak selalu di dalam pabrik. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Marsha. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sistem pengupahan dan perencanaan dalam menentukan tarif upah. Next slide. Sistem pengupahan, ada 3 sistem dalam pembayaran upah. Yang pertama, sistem upah menurut waktu.
Dalam sistem ini, upah yang dibayarkan kepada para tenaga kerja tergantung pada lamanya mereka bekerja. Keuntungan dari sistem ini adalah para pekerja dapat lebih teliti dalam menyelesaikan pekerjaannya. Hal ini dikarenakan jumlah barang yang diproduksi tidak akan mempengaruhi upah yang mereka terima, sehingga barang yang dihasilkan akan lebih terjamin dan tentunya lebih berkualitas. Di samping itu, keuntungan dari sistem ini akan memberikan ketenangan bagi para pekerja yang kurang terampil dalam bekerja. Karena walaupun tidak banyak mereka memproduksi unit, akan tetapi upah yang mereka dapatkan tetap sama dengan upah yang diterima oleh para pekerja yang menghasilkan banyak unit. Adapun kerugian dari sistem ini, para pekerja terampil akan merasa kecewa dan kurang semangat dalam melakukan pekerjaannya. Karena mereka menganggap kelebihannya tidak bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan upah lebih, serta nanti akan timbul kecenderungan untuk bekerja lebih lambat karena jumlah barang yang diproduksi tidak akan mempengaruhi upah yang diterima. Lalu yang kedua ada sistem upah menurut hasil. Besarnya upah yang dibayarkan kepada para pekerja berdasarkan pada jumlah barang yang mereka hasilkan. Semakin banyak barang yang bisa mereka selesaikan, maka upah yang mereka terima akan semakin besar. Kelebihan dari sistem ini yaitu para tenaga kerja akan lebih semangat dalam menyelesaikan pekerjaannya. Hal ini terjadi karena banyaknya barang yang diselesaikan oleh para pekerja akan mempengaruhi upah yang mereka terima, sehingga membuat produktivitas perusahaan akan meningkat. Akan tetapi kerugiannya bagi para pekerja akan terburu-buru dalam menyelesaikan pekerjaannya, akibatnya kualitas barang yang diproduksi akan kurang terjaga. Lalu yang ketiga ada sistem upah dengan insentif. Upah yang dibayarkan kepada para pekerja berdasarkan lama pengerjaan, jumlah barang yang diproduksi, serta bonus insentif atas prestasi dan keterampilan para pekerja. Sistem pembayaran insentif ini sering dianggap sebagai kombinasi dari sistem pembayaran menurut waktu dan menurut unit hasil. Kelebihan dari sistem ini merupakan keunggulan dari kedua sistem tersebut. Kekurangannya adalah sistem administrasinya dinilai cukup rumit dan membutuhkan staf administrasi tambahan. Next slide. Kemudian ada perencanaan tingkat upah. Ada beberapa metode dalam menentukan tarif upah. Yang pertama, rata-rata tingkat upah. Itu metode yang memperkirakan banyaknya pekerja serta tarif upahnya. Setelah itu, baru dihitung rata-ratanya. Lalu yang kedua, ada rasio historis, yaitu penentuan tingkat upah dengan menggunakan rasio historis antara total upah dan jumlah jam tenaga kerja langsung. Lalu yang ketiga, ada standar akuntansi, yaitu penentuan tingkat upah yang disamakan dengan penghitungan biaya standar. Namun, hal ini hanya bisa digunakan bagi perusahaan-perusahaan yang telah menerapkan sistem biaya standar. Next slide. Kemudian ada penetapan standar jam tenaga kerja. Ada beberapa metode yang bisa dipakai untuk menetapkan standar jam tenaga kerja. Yang pertama, berdasarkan studi gerak dan waktu. Biasanya dilakukan oleh Departemen Produksi. Mereka menganalisa hal-hal apa saja yang diperlukan dalam menghasilkan unit barang. Lalu mereka melakukan pengamatan menggunakan alat bantu hitung waktu yaitu stopwatch yang dilakukan beberapa kali, sehingga dapat ditentukan waktu normal untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Yang kedua ada sistem biaya standar. Perusahaan yang sudah menerapkan sistem biaya standar biasanya lama waktu bekerjanya dalam suatu pekerjaan sudah ada perhitungannya. Untuk itu, standar jam tenaga kerja sebelumnya bisa dipakai untuk penganggaran standar jam tenaga kerja berikutnya. Yang ketiga, ada estimasi langsung oleh supervisor. Metode estimasi langsung ini dapat dilaksanakan dengan cara bertanya secara langsung kepada semua manajer di bagian produksi terkait berapa lama waktu yang diperlukan dalam perencanaan produksi. Metode ini memuat pertimbangan manajer, kejadian yang telah lalu, dukungan dari manajer tingkat puncak, dan dari tenaga kerja teknis. Lalu yang keempat ada estimasi dengan statistik. Data akuntansi dapat dimanfaatkan untuk menentukan secara langsung standar jam tenaga kerja. Caranya dengan menghitung perbandingan lama waktu bekerja terhadap total produksi. Lalu disesuaikan berdasarkan perubahan yang direncanakan di bagian terkait. Cara ini berkaitan dengan saat pembukuan dan kemiripan saat produksi. Kekurangannya yaitu terletak
pada kenyataan bahwa efisiensi yang telah lalu akan terbawa di masa yang akan datang. Next slide. Selanjutnya, materi mengenai macam-macam anggaran tenaga kerja akan dipaparkan oleh Utami. Kepada Utami, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan membacakan macam-macam anggaran tenaga kerja. Pertama ada anggaran jam tenaga kerja. Dalam menyusun penganggaran jam kerja, harus berisi informasi di bawah ini. Yang pertama, A, ada produk yang akan diproduksikan oleh perusahaan. B, pihak-pihak yang ikut serta dalam aktivitas produksi. C, total jam kerja yang dibutuhkan untuk menghasilkan setiap macam produk. Dan D, lama pengerjaan sebuah produk. Next slide. Kedua, ada anggaran biaya tenaga kerja. Anggaran ini meliputi total produk yang ingin dihasilkan, JKTL, JTKL yang dibutuhkan dalam pengerjaan tiap produk, rata-rata dari gaji JTKL, produk yang akan diproduksi oleh perusahaan, dan yang terakhir, lama pengerjaan sebuah produk. Next slide. Selanjutnya ada persiapan penyusunan anggaran tenaga kerja. Kita harus menentukan satuan dasar perhitungan yang akan digunakan sebelum memulai penyusunan anggaran tenaga kerja. Jenis perhitungan yang paling banyak ditemukan di dalam sebuah perusahaan adalah suatu perhitungan berdasarkan jam buruh langsung dan juga biaya buruh langsung. Penganggaran tenaga kerja disusun untuk merinci total JKL serta biaya TKL pada periode berikutnya. Berikut ada rumusan untuk mencari anggaran jam kerja langsung, yaitu anggaran produksi dikali dengan standar jam kerja langsung. Dan ada juga perumusan untuk menentukan anggaran biaya tenaga kerja langsung, yaitu anggaran jam kerja langsung dikali dengan tarif upah. Selanjutnya, ada studi kasus dari kelompok kami. Studi kasus kali ini terdapat pada PT Mandiri. PT Mandiri sedang melakukan penganggaran tenaga kerja untuk tahun 2022. Berikut ini terlampir data-data yang disajikan oleh PT Mandiri. Yang pertama, ada data perencanaan aktivitas produksi. Pada triwulan pertama, unit terdapat 5.000. Pada triwulan kedua, terdapat 4.000 unit. Pada triwulan ketiga, terdapat 6.000 unit. Dan pada triwulan keempat, terdapat 6.000 unit. Selanjutnya yang kedua, ada data perencanaan jam pekerja langsung per unit barang. Pada Departemen A, standar jam kerjanya adalah 2,4, dan pada Departemen B, standar jam kerjanya adalah 1,5. Lalu yang ketiga, ada data perencanaan tarif upah rata-rata per jam pekerja langsung. Pada Departemen A, tarifnya berjumlah Rp500, dan pada Departemen B, tarifnya berjumlah Rp700. Lalu di sini disajikan data penyusunan anggaran tenaga kerja untuk PT Mandiri pada tahun 2022. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Utami. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tenaga kerja langsung yaitu para tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan produksi dan biaya secara langsung yang berhubungan dengan biaya produksi atau unit yang dihasilkan. Tenaga kerja langsung merupakan salah satu elemen yang penting dalam pembentukan HPP. Maka sangat diperlukan anggaran tenaga kerja untuk mengendalikan biaya agar dapat mengurangi biaya yang besar bagi perusahaan. Cukup sekian video presentasi dari kelompok kami. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Saya, Razika Imaida, selaku moderator, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.